Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan YouTube Kohindra Channel. Semoga Kung Mania di Nusantara ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan dengan kita menggeluti hobi menciptakan imunitas bagi tubuh kita dan keluarga kita. Pada pembahasan saat ini kita ingin mengungkap mengenai masalah suara burung. Ini juga cukup penting karena tanpa ada pemahaman yang utuh tentang suara burung, khawatir nanti ke depannya kita tidak bisa mengambil keuntungan dari ternak burung. Kita akan susun di dalam beberapa episode. Yang episode pertama kita ungkap mengenai apa sih sebetulnya bahasa yang diungkapkan oleh burung itu sendiri. Kalau kita melihat dari bahasa atau ungkapan yang dikeluarkan oleh burung, itu sebenarnya alat komunikasi atau alat komunikasi, alat ekspresi terhadap kondisi apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Nah, ini dari literatur yang saya ketahui ada 3 kelompok suara yang dikeluarkan oleh burung khusus untuk perkutut. Yang pertama yaitu disebut dengan sign. Coba kalau sekali-kali dicobalah, kalau di kandang kita, di ternak kita ada seekor kucing masuk ke sana, sebuah burung akan memberikan kode. Itu dinamakan sign atau tanda-tanda bunyi. Manakala terdapat sesuatu yang membahayakan, apabila ada predator, ada makhluk yang membahayakan, maka seluruh burung akan memberikan sinyal kode ke teman-temannya. Yang kedua itu namanya calling atau memanggil. Sering para peternak yang istilahnya nutut-nutut lah, burung itu nutut-nutut, bunyinya tidak maksimal, itu sebetulnya adalah bersifat calling atau bernyanyi-bernyanyi dalam rangka berkomunikasi dengan teman-teman di sekitarnya. Dan yang terakhir yang ingin kita explore adalah singing. Singing itu bernyanyi. Seperti apa sih? Apa yang menjadi faktor burung itu bernyanyi? Di burung bernyanyi ini ada 2 kelompok lagi dibagi, yaitu burung yang terkelompokkan ordinat dan subordinat. Yang dikatakan ordinat adalah pemimpin di kelompoknya. Maka jangan heran apabila di kelompok burung dalam suatu kawasan, entah di kontes, kalau ada satu burung yang unggul, itu barangkali yang lain hanya bersifat mengikuti, menjadi subordinat. Seperti mungkin di medsos ada trendsetter, ada follower. Nah, juga sama di burung. Jadi jangan berharap kalau burung tipenya adalah ordinat itu akan muncul di permukaan. Kalau burung kita subordinat, walaupun suaranya bagus, itu barangkali hanya cocok untuk burung-burung kelas kelangenan. Jadi kita harus mencari kenapa terjadi burung ordinat dan subordinat. Memang genetik juga penting, tetapi kita melihat misalkan terah burung A, B, C, D yang sudah terukur, terpuji kualitasnya, tetapi juga ada yang memang dilahirkan menjadi subordinat hanya sebagai pengikut. Mungkin di kelompok burung yang ada di alam ini ada satu pemimpinnya. Di semua makhluk juga akan seperti itu. Coba kita lihat mungkin di singa, itu mungkin karena hanya pertarungan antara anak dengan raja. Mungkin di burung merak itu dengan cara memperlihatkan keunggulan-keunggulan fisik, ekornya yang indah dan sebagainya. Di burung juga sama. Jadi suara itu menentukan suara itu menentukan kondisi fisik kesehatan dari burung itu sendiri. Jadi burung yang sehat itu akan berbunyi dengan baik. Terus juga burung yang memiliki terah ordinat, dia akan menguasai teman-teman lingkungan sekitarnya. Dan burung subordinat itu di alam, apabila dia lahir menjadi subordinat, sampai ordinat itu mati, baru dia akan diganti oleh dengan generasi selanjutnya. Jadi ini yang harus kita pahami. Gimana mencari burung ini subordinat dan ordinat? Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi kalau kita lihat daripada karakter bunyi dari burung itu sendiri. Dari kecil sudah rajin bunyi, seling manjat ke betinanya, ke puter dan sebagainya. Frekuensinya seperti itu. Maka ada pepatah atau keadaan teman-teman penggemar burung. Kenapa waktu di rumah itu bunyinya, mohon maaf, rajin, kalau ke lapang menjadi malas, menjadi takut dan sebagainya. Di samping harus kita cari adalah burung ordinat, burung yang memang dilahirkan menjadi raja. Ini sudah dibuktikan dari penelitian di Afrika Selatan, di Amerika Tengah. Jadi memang ada burung. Di burung itu di alam ada yang terkelompokkan ordinat dan subordinat, pemimpin di sekelompoknya. Nah, kita di sini bukan berarti harus susah memang menciptakan burung ordinat ini, kan karena kewenangan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Karena proses breeding itu sebetulnya 100% intervensi Tuhan. Tetapi kita mencarilah, barangkali di ternakan kita ada yang burung ordinat, di ternak lain ya. Makanya ini adalah clue-clue yang harus kita pahami. Dengan memahami ini burung tipe ordinat, dengan memahami ini burung subordinat, kita akan menjadi mudah bisa mencari ke tempat lain. Karakternya itu biasanya, kenapa di lomba-lomba di kejuaraan itu dicari? Karena sebetulnya burung yang namanya burung juara itu adalah burung yang tipe ordinat, pemimpin. Sehingga kalau dia sudah tampil, yang burung juaranya bisa 9-10 kali juara tidak pernah tergantikan. Karena memang itu burung ordinat. Kalau yang lain mungkin 1 kali juara, masuk ke 3, ke 5, ke 6. Dilombakan lagi akan seperti itu.
Dan ini hasil penelitian yang membuktikan. Silakan bisa dilihat di literatur di Akademi Apiari dan sebagainya. Nah, tadi dibahas mengenai burung ordinat dan subordinat. Sebenarnya faktor yang mendorong menjadi subordinat dominat itu apa? Nah, ini kalau di dalam metodologi pertumbuhan makhluk adanya namanya pertumbuhan sel. Jadi kita bisa melihat kalau perawatan maintenance burung itu bagus, pertumbuhannya bagus dan tidak terganggu, akan menciptakan suatu pertumbuhan yang sesuai dengan harapan dari pertumbuhan sel. Jadi jangan sampai terganggu. Selanjutnya apabila pertumbuhan berkembang dengan baik, burung akan menjadi ordinat itu juga dipengaruhi oleh tingkat hormonal. Tiap-tiap makhluk hidup, tiap-tiap manusia itu kan berbeda pertumbuhan tingkat hormonalnya. Jadi banyak keluhan-keluhan dari penggemar pemula, kenapa burung saya ini bunyinya nutut-nutut aja, tidak pernah maksimal, tidak pahit dan berkompetisi. Jangan-jangan burung tersebut adalah subordinat, juga faktor pertumbuhan sel tidak berkembang dengan baik. Sehingga ini perlu ada terapi-terapi. Gimana caranya terapinya? Dengan memasukkan tingkat hormon. Banyak hormon yang sudah dibuat secara kimiawi bisa. Ada juga hormon yang diciptakan oleh alam. Mungkin bapak-bapak, teman-teman tahu tentang Casanova, seorang bangsawan Perancis yang memang sangat menggauli dunia hormon lah, dalam dunia cinta dan sebagainya. Untuk bisa bercinta dengan baik, dia selalu menggunakan jenis tiram-tiraman karena di situ mengandung unsur zinc dan juga unsur-unsur yang mengandung hormon yang sangat tinggi. Sehingga orang Perancis menjadi kebiasaan menggunakan tiram, susu. Di Indonesia, di perkutut tidak sadar orang memasukkan susu ke mulut burung. Tujuannya adalah pertama meningkatkan kadar hormon daripada burung itu. Kalau obat kimiawi banyak, bisa pakai testo booster dan sebagainya. Jadi itu dalam rangka meningkatkan birahi. Karena kalau burung tidak birahi itu tidak akan suaranya maksimal. Karena suara maksimal dari burung itu juga karena dia sedang mencari mencari pasangannya. Dia akan mengeluarkan secara maksimal suara maksimal itu pada saat dia sedang berbirahi. Itu dalam rangka berkompetisi dengan sesama jantan, juga dalam rangka menarik betinanya. Seperti di Merak juga seperti itu, dia akan mengeluarkan ekornya yang indah, yang bagus. Terusnya burung-burung lain juga sama, mulai berkompetisi dengan dalam rangka menciptakan dominasi atas wilayah-wilayah tertentu. Juga di burung perkutut juga sama. Jadi pertumbuhan selnya harus berkembang dengan baik, tingkat hormonnya bertumbuh dengan baik, dan juga lingkungan. Boleh saja burung turunnya bagus. Sebagai burung ordinat, pertumbuhannya bagus. Kalau tidak dilatih atas situasi lingkungan, nggak bisa, tidak akan bunyi. Kalau bisa, burung itu sering dipindah-pindah tempat dari tempat satu, karena cara pandang burung di sudut yang satu dengan sudut yang lain akan berbeda. Dia juga di tempat yang banyak orang, kan tidak terbiasa. Ada juga burung yang suaranya biasa-biasa karena terlatih di tempat yang sudah ramai, dibawa ke tempat sepi, jadi nggak bunyi malah. Jadi burung perkutut itu sendiri sebetulnya tipe burung yang memang bukan burung domestik yang ada di rumahan seperti ayam, kucing dan sebagainya. Tapi burung yang memang diambil dari alam di breeding menjadi burung rumahan. Ini juga akan mengikuti kaidah-kaidah alam. Jadi di alam itu melahirkan adanya pemimpin, adanya pengikut, adanya ordinat, adanya subordinat. Dan biasanya burung-burung ini kan merupakan hasil rekayasa penangkaran ya saat ini. Tetapi tetap akan menggunakan kaidah-kaidah alam, bahwa alam menyediakan siapa pemimpinnya, siapa yang pengikutnya. Who is the trendsetter and who is the follower. Jadi tetap akan ada seperti itu. Dan kewajiban kita harus mencari seperti apa burung-burung yang menjadi trendsetter di lingkungan itu sendiri. Oke, tadi telah kita bahas mengenai peran ordinat dan subordinat di burung itu sendiri. Di samping juga faktor-faktor hormonal yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan dan keinginan burung untuk berbunyi. Kita ingin membahas masalah suara-suara burung sampai tuntas. Tetapi kita ini sebagai pengantar sajalah part 1. Nanti kita lihat tipe burung, suara burung, depan, tengah, ujung dan sebagainya. Jangan lupa subscribe, like, and share dalam rangka keberlanjutan program ini. Nanti di episode lain kita bahas bagaimana agar burung itu bersuara maksimal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.